Sementara itu pemirsa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia memastikan pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional dalam kondisi aman. Ia membantah anggapan bahwa gangguan kelistrikan yang terjadi belakangan ini disebabkan oleh kelangkaan batu bara. Menurut Bahlil, pemerintah telah menyiapkan alokasi batu bara yang melebihi kebutuhan tahunan PT PLN Persero. Batu bara tidak ada kelangkaan. Kenapa? 4 hari ini berturut-turut saya rapat terus dengan PLN. Kebutuhan PLN itu 1 tahun 154 juta metrik ton batu bara. Dari 154 juta metrik ton batu bara, dari Dirjen Minerba sudah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan yang mengelola konsesi batu bara sebesar 180 sampai 190 juta. PLN sudah melakukan kontrak dengan perusahaan-perusahaan itu 134 juta. Artinya tinggal kurang sekitar 18 juta kan, di mananya ada kekurangan. Nah, tapi teknisnya untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba, itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik yang dilakukan oleh PLN. Itu. Jadi pemerintah punya kewajiban adalah menyiapkan alokasi perusahaannya apa dan segera mendorong untuk kontrak. Begitu kontrak selesai, urusan berikutnya adalah bukan lagi pemerintah. Itu adalah urusan teknis yang dilakukan oleh PLN. Kira-kira begitu, Mas. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut lagi terkait dengan pemadaman listrik bergilir yang terjadi terutama di Pulau Jawa, lantas ini apa sebenarnya yang terjadi dan akar masalah serta seperti apa solusi yang paling realistis untuk persoalan ini? Kita akan membahasnya bersama dengan para narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Di antaranya ada Sugeng Suparwoto yang merupakan Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, kemudian Satya Widya Yuda, anggota Dewan Energi Nasional Republik Indonesia, Rafika Zulfa, pengurus harian YLKI, dan Danang Girindrawardana selaku Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Halo, selamat sore Bapak Ibu, apa kabar? Ya, selamat sore Mbak Sosa ya, dan selamat sore pemirsa TV One. Baik, sepertinya kita masih menunggu ya satu lagi Pak Satya yang akan bergabung, tapi tidak mengapa kita mulai saja langsung. Saya ingin ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, tentu saja terkait dengan persoalan ini Komisi 12 DPR pasti tahu. Nah, pertanyaannya Pak, berdasarkan hasil rapat dan juga identifikasi permasalahan yang ada, sebenarnya akar masalahnya apa sih Pak? Mengapa pemadaman listrik ini terjadi? Murni gangguan teknis pada pembangkit listrik atau memang ada persoalan di batu bara? Ya. Akar masalahnya adalah pasokan batu bara. Ingat, dalam tahun 2026 ini ada kebijakan dipotong ya RKAB itu sampai 25%. Bayangkan tadi penjelasan Pak Menteri sendiri, kebutuhan PL 154 juta ton. Itu artinya DMO itu domestic market obligation itu 25%. Itu kalau 25% 154 juta itu berapa 100%-nya kan? Produksi batu bara per tahun 2025 yang lalu adalah 770 juta ton. Kalau dipotong 25% itu artinya tinggal kurang lebih ya 600-an lah ya. Jelas ya? Baik Pak, kami menangkap, silakan. Jadi itu. Sekali lagi problemnya adalah di pasokan energi primer tuh di PLN nggak berterus terang saja, tapi terus terang bahwa problemnya adalah tentang energi primernya. Energi primernya tuh 67%, apalagi di Pulau Jawa tuh 67% adalah PLTU batu bara. Yang dimaksud energi primer adalah batu bara tadi. Karena apa? Ada kebijakan pemotongan RKAB. Dan inilah yang mengakibatkan pasokan ke batu bara dari feedstocknya di masing-masing PLTU itu bukan sekedar terlambat tetapi juga berkurang. Nah ini yang jadi problem. Kenapa? Karena sebenarnya dengan pengalaman pernah blackout dan sebagainya beberapa waktu lalu, Jamali ini, Jamaah Madura Bali ini sudah sangat handal sebetulnya. Ada margin, reserve marginnya yang 30%, artinya mestinya cukup. Dan juga dengan sudah grade-nya sudah 500 kVA, itu sudah cukup sebetulnya. Jadi Pulau Jawa itu relatif handal sebetulnya dari aspek teknis ya.
Sekali lagi, Jawa, Madura, Bali, Jamali itu termasuk yang handal dari sisi teknis. Karena ada reserve margin dan di sini juga ada sejumlah pickers istilahnya. Ada sejumlah PLTG, pembangkit listrik tenaga gas ya, PLTU, PLTG. Jadi pickers itu berfungsi kalau terjadi semacam peak hour jam 18 sampai 22 dan tidak cukup, itu baru masuk. Nah ini bisa giliran ini pasti signifikan meskipun hanya disebut 2 PLTU yang dikatakanlah ada gangguan. Tapi intinya adalah ini adalah karena pasokan batu bara yang tidak pada titik optimum. Bahkan di beberapa tempat itu hanya tinggal 4 hari dan sebagainya. Saya kira kita semuanya ini perlu jujur lah. Dengan jujur itu maka kita semuanya bisa mengatasi pokok masalahnya. Saya kira itu. Jadi kalau ditanyakan apa sih sebabnya? Apakah sebab teknis atau sebabnya adalah pasokan energi primer yang tidak optimum. Baik. Karena ada kebijakan di batu bara beberapa waktu lalu yang kenanya itu hari ini adalah pemotongan RKAB. Baik. Sehingga produksi batu bara kalau mengacu tahun 2025 itu adalah 770 juta ton. Ya. Maka sekarang kalau dipotong 25% itu artinya ya tinggal dikurangin aja. Padahal DMO adalah 25%-nya dari produksi nasional. Baik, dan Pak itu Sugeng. pun, ya. Kalau begitu, Anda melihatnya kondisi ini sebenarnya dengan ada kebijakan yang baru itu, yang Anda mention tadi di awal, apakah memang sudah terprediksi akan ada permasalahan yang muncul dan saat ini itulah sudah terrealisasi atau justru ini di luar dugaan? Itu di atas kertas, dihitung itu di atas kertas seolah-olah aman. Kami di Komisi 12 sudah dari awal tidak setuju pemotongan RKAB. Itu boleh dicek dalam rapat-rapat kami di RDP ketika Menteri ESDM ada ide untuk pemotongan RKAB dengan alasan untuk menaikkan harga batu bara di pasar internasional. Karena kami dari berbagai analisis Indonesia sebetulnya meskipun cukup signifikan ekspor kita di pasar dunia, tapi tidak menentukan harga dunia kita sebetulnya. Gitu loh. Di komoditas lain ada, misalnya nikel, kita memang sangat bisa menentukan. Di timah misalnya, karena memang tinggi sekali. Nah itulah, jadi kami sudah tidak setuju dari awal tuh pemotongan RKAB itu. Sehingga akibatnya hari ini, dan ini kita ingatkan dari awal. Baik, jadi sudah sempat terbaca ya sinyalnya akan menimbulkan permasalahan. Sudah, sangat itu kan gampang dihitung kok itu. Baik, nah sekarang sudah ada Pak Satya juga yang bergabung bersama dengan kita, yang merupakan anggota Dewan Energi Nasional. Pak Satya, apakah sudah bergabung? Sudah mendengar suara dari studio? Baik. Sepertinya ada kendala teknis pemirsa, tengah mencoba untuk memastikan terkait dengan bergabungnya Pak Satya. Saya langsung ke Mbak Rafika dulu terlebih dahulu nih. Mbak Rafika, tengah dengan pemadaman listrik bergilir yang terjadi saat ini, tidak hanya di satu titik wilayah tetapi juga di beberapa titik Jawa Barat yang paling banyak kalau data yang kami himpun. Tapi kalau dari YLKI sendiri, mungkin bisa disampaikan sejauh ini berapa banyak laporan yang masuk terkait dengan persoalan pemadaman listrik, Mbak? Iya, memang kalau untuk kasus pengaduan sendiri terkait pemadaman listrik ya Mbak ya, memang per hari ini baru masuk total 5 pengaduan gitu. Nah, tapi kita melihat memang kalau yang masuk di LKI memang cenderung sedikit, tetapi kalau kita lihat di media sosial ini sangat banyak sekali keluhan-keluhan dari konsumen akibat dari dampak pemadaman listrik tersebut seperti itu. Nah, dari 5 aduan ini memang terdiri dari beberapa kota dari Sumatera, Maluku Utara, kemudian ada juga mayoritas 3 pengaduan lainnya di Jawa Barat dan juga Jawa Tengah seperti itu. Jadi memang datanya baru 5, kan tetapi LKI melihat dampaknya cukup besar sekali karena mayoritas dari konsumen yang mengadu ini adalah konsumen yang memiliki usaha UMKM. Salah satunya yaitu yang ada di Sumatera, di mana memang mereka mengalami mati listrik atau pemadaman listrik hampir 10 jam sehingga dampak daripada proses-proses pengolahan, karena memang kebetulan konsumen kami ini adalah konsumen yang memiliki usaha food frozen seperti itu, sehingga memang sangat bergantung pada listrik untuk bagaimana bisa menyimpan pangannya gitu. Jadi karena adanya pemadaman ini tentu kerugian yang yang mereka alami ini cukup besar sekali seperti itu, Mbak. Baik, kerugian ini ada kisaran angkanya nggak sih Mbak yang disampaikan dari 5 laporan yang masuk setidaknya?
Iya, kalau untuk angka pasti memang kita belum ada estimasi, tapi memang kita bisa memperkirakan apabila untuk rumah tangga saja memang mereka bisa mengalami kerugian dalam range 500.000 seperti itu. Akan tetapi karena memang mayoritas adalah UMKM, memiliki usaha yang memang cukup besar, maka bisa kita estimasikan kerugiannya bisa mencapai puluhan juta atau bahkan untuk wilayah di Sumatera karena memang kerugiannya pemadaman listriknya ini terjadi hampir 10 jam, maka mereka bisa mengestimasikan sampai bahkan 100 juta seperti itu Mbak. Jadi untuk estimasi atau perkiraannya kurang lebih seperti itu. Baik, dan paling banyak ini juga dikeluhkan dari kalangan usaha ya, karena memang sangat bergantung terkait dengan pasokan listrik untuk keberlangsungan usaha juga. Nah, kita akan bahas lebih lanjut Bapak Ibu, tapi kita harus jeda sejenak untuk menyimak terlebih dahulu kumandang azan maghrib yang satu ini. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita lanjutkan dialog. Sekarang saya ingin beralih ke anggota Dewan Energi Nasional, Pak Satya. Pak Satya, kalau tadi sudah kita simak ya jawaban pertama ataupun penjelasan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 12, Pak Sugeng, bahwa persoalan dari pemadaman listrik bergilir ini karena adanya problem di energi primernya. Nah, kemudian tadi sebelumnya Menteri juga mengatakan kurang 18 hingga 20 juta ton batu bara ini sebenarnya nggak masalah. Pertanyaannya Pak Satya, jika memang tidak jadi suatu soal, tidak menjadi suatu permasalahan, boleh dijelaskan mengapa pemadamannya sudah terlanjur terjadi Pak, seperti di wilayah Jawa Barat dan juga Banten? Ya, kebetulan beberapa waktu lalu, jadi 2 hari lalu lah, saya mengunjungi PLTU Suralaya, ya, PLTU 1, 7 sampai 7, dan juga yang Jawa 9 dan 10. Ya, jadi kalau kita teliti tadi masalah batu bara kan sudah diulas sama Pak Sugeng. Tetapi saya melihat bahwa di setiap PLTU itu yang kita ukur itu daya mampu, Mbak. Jadi tidak hanya reserve margin, karena kalau reserve margin itu memang masih 35%. Kadang-kadang kita bisa miss kalau kita ngukur hanya berdasarkan reserve margin. Tapi yang kita lihat itu adalah daya mampu. Jadi seperti di PLTU 1 sampai 7 ya di Suralaya punya, itu kan kapasitasnya sebetulnya itu 3.400 megawatt. Tapi setelah kita lihat ya, itu daya mampunya sekitar 3.200, berarti ada gap di sini sebetulnya. Karena apa? Kalau daya mampu itu lebih banyak dipengaruhi oleh masalah yang teknikal ya, karena itu PLTU yang sudah cukup lama, jadi umurnya aja sudah puluhan tahun ya. Dan tentunya banyak sekali yang mesti diperbarui gitu ya, perlu banyak penggantian ya, sehingga itu akan mempengaruhi. Namun demikian, kalau kita melihat PLTU 910 itu dia sudah menggunakan yang super critical ya, jadi yang tinggi sekali, itu efisiensinya juga luar biasa bagus ya, dan mereka juga menggunakan teknologi yang bisa mengurangi emisi karbon. Nah, kalau di Cirebon itu juga demikian, ada beberapa yang daya mampu mereka di bawah daripada kapasitas. Nah, ini juga harus kita faktorkan ya. Maka kita berharap supaya dari sisi teknis itu bisa dipenuhi, tetapi sekaligus yang kebutuhan daripada energi primer seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sugeng juga bisa dipenuhi. Memang batu bara kita itu medium range ya, spesifikasinya. Jadi ranking yang medium ini, medium rank ini, itu sebetulnya dari waktu ke waktu juga mengalami penurunan. Jangan salah, maka kenapa di dalam PLTU itu juga kita memikirkan ke depannya, ya, ke depannya. Karena tren daripada spesifikasi batu bara yang mengalami pengurangan daripada
GAR-nya tersebut. Maka kita meminta misalkan adanya blending facility ya supaya bisa mengakomodasi untuk yang lower rank ya, yang jadi nggak cuma medium rank tapi juga lower rank. Itu juga satu hal yang harus dipikirkan ke depan. Walaupun kontraknya dengan IPP mereka biasanya stick pada kontrak. Kalau spesifikasinya tidak medium rank, dia tidak mau menerima. Itu juga menjadi salah satu yang temuan-temuan yang kita lakukan pada waktu melakukan kunjungan. Baik. Nah, karena Pak Sugeng, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan dan dalam posisi juga akan segera melakukan agenda tersebut. Kami persilakan Pak Sugeng untuk dapat memberikan saran dan juga mengevaluasi langkah cepat dari pemerintah karena kan katanya saat ini sudah bisa diminimalisir nih Pak pemadaman bergilir. Tapi apalagi Pak yang paling penting, mendesak dan efisien untuk dilakukan? Silakan Pak Sugeng. Biasanya dalam situasi kayak begini yang misalnya nih menyangkut tentang energi primernya ya, tentang batu bara ya, itu biasanya yang dikerahkan adalah BUMN batu bara. Bukit Asam nih harus semua digerakkan, jadi potensi ekspornya Bukit Asam dipastikan akan berkurang. Biasanya begitu. Dan ini kan sebuah langkah yang, ini mohon maaf nih kita agak keras nih ngomong, karena ini sesuatu yang sudah kita ingatkan dari awal. Ini akibat hari ini nih kurang lebih peristiwa 6 bulan yang lalu nih yang kita diskusikan habis-habisan. Jadi itu sekali lagi batu bara itu PLTU kita itu 67% masih PLTU batu bara dan itu sehat sejauh batu baranya memenuhi kaidah-kaidah emisi, kan kita juga sadar akan net zero emission ya. Jadi itu penting sehingga kan batu bara kita tidak impor, tetapi tata kelola harus betul-betul, dan ini dipertegas kok di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 yang direvisi kemarin, yang intinya adalah utamakan dulu untuk kebutuhan dalam negeri yang disebut dengan DMO itu, Domestic Market Obligation, dan juga bahkan di cap dengan harga $70 per ton saja. Hari ini misalnya harga batu bara sudah di atas $120 per ton, dan itulah karena pasal bumi air kekayaan terkandung di dalam yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka negara mengatur sehingga relatif murah hari ini. Nah, tetapi itu tadi harus dikelola dengan cara betul-betul presisi. Ini sudah zaman dan agak aneh kalau dikatakan teknis ya, karena apa? Pulau Jawa itu termasuk yang handal, yang disebut dengan Jamali ya. Itu dengan transmisi sudah 500 kVA. Ya betul, apa yang disampaikan Pak Satya tadi betul, bahwa memang daya mampu itu yang harus juga dihitung. Tetapi kalau kita hitung secara keseluruhan pun, Jawa itu dengan reserve margin yang cukup tinggi, itu mestinya handal mestinya. Gitu. Tidak terjadi pemadaman, meskipun pemadaman bergilir gitu. Ini artinya sangat signifikan ini gitu loh. Saya kira itu saja. Mohon maaf saya harus karena saya sudah boarding. Kami bisa memahami. Terima kasih Pak Sugeng telah menyempatkan waktu untuk bergabung di Berita Satu Utama. Silakan melanjutkan agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Dan saya masih ingin ke Pak Satya dulu Pak, sebelum saya beralih ke narasumber lain. Jadi Pak, persoalannya kita dengar tadi Pak Sugeng mention ya, ini persoalan mengenai batu baranya. Nah, saya ingin masuk kepada konteks di mana untuk kebutuhan batu bara di Indonesia domestiknya sendiri kan dikatakan ada 134 juta ton yang disebut sudah aman. Nah, pertanyaannya Pak, apakah angka ini benar-benar secara fisik sudah tersedia di lapangan atau justru baru sebatas komitmen di atas kertas? Iya, kalau kita lihat sudah komitmen di lapangan ya, karena mereka kan terus tuh pada waktu kita dilakukan kunjungan lapangan kemarin juga sudah tersedia. Memang pertanyaannya itu HOP-nya. Ya, HOP-nya itu berapa persen. Ya, jadi kalau kita melihat memang idealnya itu sekitar 24 hari. Ya, sekarang HOP-nya masih di bawah daripada 10 hari. Ya, itu yang menjadi concern kita. Maka kita meminta supaya ke depan ya, dalam beberapa hari ke depan, jadi bukan lagi kita ngitung minggu depan, kita ngitung beberapa hari ke depan supaya pemenuhan volume daripada batu bara itu segera bisa dipenuhi. Ya, PLN sudah menyanggupi, tinggal kita melihat nanti bagaimana realisasi di lapangan ya. Karena kekurangan 20 juta ton itu saya pikir bisa segera bisa
segera bisa diantisipasi lah untuk supaya pemenuhan 154 juta ton itu bisa dijalankan. Baik, nah seperti kita ketahui pemirsa dan seluruh narasumber bahwa terganggunya pasokan listrik ini sangat fundamental ke dalam kehidupan manusia zaman sekarang ya, manusia di era modern. Nah tadi sudah mendengar dari YLKI, sekarang saya ingin menggali dari sisi Apindo, ada Pak Danang. Pak Danang, seperti apa dampak real dari gangguan listrik yang berulang terjadi nih bagi dunia usaha? Silakan. Ya, terima kasih sudah mengundang Apindo di sini. Ya, intinya apapun alasannya yang tadi disampaikan Pak Satya dan Pak Sugeng ya, itu saya lihat ya itu pemerintah punya alasan lah. Kami ini kan konsumen ya, kita tidak mau tahu detail-detail dari suplai batu baranya atau kendala teknis yang ada di dalam konteks pemerintah menyelenggarakan energi bagi penduduknya gitu, termasuk dunia industri. Itu silakan, karena ini seperti ritual 2 tahunan atau 3 tahunan yang terus-menerus terjadi. Akhirnya kan ini bukan hal yang pertama kali terjadi gitu loh, dan terus-menerus terjadi hal yang sama. Apapun alasannya, memang sejauh ini kita dengar alasannya adalah suplai batu bara. Tetapi juga harus diingat bahwa 90% lebih dunia industri itu masih tergantung pada PLN. Dan kalau itu tidak tercukupi, bukan hanya existing industri yang menjadi korban, tetapi upcoming industri, mereka yang berminat investasi ke Indonesia juga melihat apakah Indonesia ini benar-benar mampu atau tidak menyelenggarakan energi listrik kepada dunia industri. Mengingat juga kita lihat deh peraturan-peraturan internal PLN atau Kementerian SDM yang membatasi bagaimana industri boleh menggunakan listrik dari swadaya sendiri gitu, dari solar panel, dari kincir angin atau apapun lah, itu pun juga dibatasi oleh aturan. Artinya apa yang diberikan negara kepada PLN sebagai monopoli atau pelaku monopoli dari distribusi listrik atau power plant provider yang saat ini juga boleh swasta, tapi distribusinya kan oleh PLN yang seharusnya dengan kriteria sebagai pemegang hak monopoli ini mestinya tidak punya pesaing yang mestinya juga memiliki keandalan 100%. Yeah. Nah kalau terus-menerus terjadi apapun alasannya deh, itu artinya negara tidak mampu. Dan kalau negara tidak mampu, negara harus memikirkan satu roadmap strategik yang tidak hanya listrik konvensional yang saat ini tadi disebut 60 sekian persen masih pakai batu bara, dan sekian persen udah menuju green energy. Tetapi secara roadmap nasional, ini tidak pernah dipublikasikan kapan Indonesia ini menjadi negara swasembada energi. Nah kalau ini terus-menerus terjadi, pengaruhnya besar, bukan hanya kepada masyarakat kecil, tetapi pada dunia industri yang menyediakan lapangan kerja bagi para pegawainya. Kita lihat sendiri di dalam berbagai diskusi. PLN dalam 1 tahun hanya membuka lelang energi on grid yang dilakukan oleh swasta-swasta yang memiliki kepentingan untuk menyediakan sendiri elektrik sumber daya bagi internal pabrik sendiri. Itu pun hanya 2 kali setahun dan batas maksimalnya 15%. Oh ya opo? Ya. Kapan Indonesia bisa memenuhi kebutuhan energi kalau tidak ada sebuah roadmap nasional yang benar bisa menjamin kebutuhan energi bagi dunia industri. Artinya lapangan kerja tidak akan tercipta nanti. Baik, karena sudah persoalan berulang jadi agak lucu ya kalau misalnya kita tidak keluar dari scoop yang ini terus-menerus. Baik, kita akan masuk lagi membahas seberapa parah sebenarnya dampak yang bisa terjadi apabila pemerintah tidak secara cepat, serius dan juga berkejar dengan waktu menyelesaikan persoalan ini. Tapi tahan dulu Bapak Ibu, karena kita akan kembali usai jeda yang satu ini, tetaplah di Berita Satu Utama. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan saya ingin ke Mbak Rafika ya. Sebelum tadi membahas terkait dengan dampak yang paling parah bisa terjadi jika ini tidak ditangani secara serius dengan cepat juga. Saya ingin membahas terkait dengan data. Apakah dari YLKI memiliki data bagaimana realisasi kompensasi yang disampaikan atau diberikan oleh PLN atas kerugian yang diderita oleh masyarakat ya. Khususnya kalau kita lihat yang pertama kali terjadi dan cukup parah itu adalah kondisi padam atau blackout di Pulau Sumatera. Seperti apa Mbak Rafika? Iya, kalau untuk data real dari PLN sendiri memang per hari ini kita belum menerima, Mbak, untuk bagaimana itikat baik mereka, apakah memang mereka akan memberikan kompensasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena kan sebetulnya kalau kita berbicara regulasi, ini sudah diatur ya dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 2 tahun 2025 terkait bagaimana standar mutu dan biaya terkait. Nah,
di sana kan sebetulnya diatur khususnya untuk seperti wilayah-wilayah yang kena blackout di Sumatera itu yang hampir 10 jam, di mana memang aduannya pun sudah masuk di YLKI. Seharusnya gitu ya, kalau kita berbicara regulasi begitu, mereka itu mendapatkan kompensasi bahkan 200% gitu, karena lebih dari 8 jam ya. Nah, sejauh ini memang YLKI belum menerima atau belum melihat adanya itikat-itikat baik tersebut. Nah, kami masih terus mengkaji dari adanya aduan-aduan yang masuk. Kami pun confirm atau klarifikasi kepada konsumen dan memang belum ada proses penggantian atau kompensasi. Nah, kita masih mengkaji juga Mbak terkait bagaimana tarif ya. Apakah memang di tagihan selanjutnya konsumen ini otomatis dipotong sesuai dengan besaran diskon yang diatur dalam peraturan menteri tersebut atau seperti apa? Karena sebetulnya kalau kita berbicara tarif pun di YLKI aduan ini cukup tinggi juga nih Mbak. Dalam 2 minggu terakhir itu sampai 100 aduan yang masuk gitu terkait tarif yang melonjak tinggi. Nah, ini kan artinya kemungkinan bias itu ada ya. Apakah memang karena tarifnya sudah tinggi kemudian dipotong? Nah, ini kan bias. Apakah memang potongan atau diskon ini adalah suatu bentuk kompensasi dari pemadaman atau memang harga yang kembali normal. Nah, ini yang memang perlu terus kita analisa dari berdasarkan aduan-aduan yang masuk ke YLKI. Mungkin itu update dari YLKI terkait kompensasi dari PLN. Baik, mungkin boleh diberikan tanggapan Pak Satya, karena memang sebenarnya yang patut untuk menjawab ini adalah orang PLN langsung ya, tapi memang kami sudah mencoba untuk mengundang perwakilan dari PLN, sayang sekali belum bisa ada yang bergabung. Tapi Pak Satya mungkin secara general ataupun berdasarkan aturannya, bagaimana sebenarnya proses untuk bisa masyarakat dijamin haknya atas kerugian yang ditimbulkan soal blackout yang sempat terjadi, dan juga di tengah kondisi ini selain memulihkan kondisi pembangkit listrik yang tadi Bapak katakan ya mengalami gangguan baik itu secara teknikal atau usia, apalagi yang sebenarnya tengah difokuskan oleh teman-teman di PLN? Ya, saya tidak bisa mewakili PLN ya dalam hal ini karena ini menyangkut masalah performance ya dari PLN di mata publik. Tapi paling tidak yang kita amati di dalam beberapa hari ini kan ada permohonan maaf dari Direktur Utama PLN yang disampaikan secara publik, ya tentunya itu pasti tidak akan stop di situ. Tentunya pasti mereka akan sertai dengan tindakan-tindakan yang mencerminkan dari permintaan maaf tersebut. Itu harapan kami juga gitu ya. Karena ini menyangkut masalah dampak yang diakibatkan daripada listrik yang mati. Saya pikir masyarakat mempunyai hak untuk menanyakan dan saya punya keyakinan ya karena pernyataan yang sudah disampaikan oleh Direktur Utama PLN itu tentunya cukup bertanggung jawab ya dalam hal ini. Kita tunggu saja Mbak. Baik. Nanti saya juga bisa ikut serta mengingatkan gitu apabila ada kesempatan untuk bertemu dengan direksi PLN. Ya, tentu itu yang kita harapkan juga bisa dibantu apa yang menjadi harapan dan juga suara dari masyarakat ini sampai benar-benar menjadi atensi. Nah, Pak Satya tadi menarik untuk Bapak memberikan tanggapan juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Danang mewakili Apindo ya Pak ya, karena ini bukan kali pertama terjadi sehingga dirasa adanya roadmap Pak yang nasional strategi untuk menghadapi situasi seperti ini. Bagaimana sebenarnya pemerintah menyiapkannya Pak? Nah, kalau roadmap itu kita punya, jadi bukan kita tidak punya. Jadi mulai daripada kebijakan energi nasional PP 40 tahun 2025 dan sekarang baru aja kami mendiskusikan mengenai rencana umum energi nasional RUEN daripada turunan daripada PP 40 tahun 2025. Itu sebetulnya jelas ya. Jadi mohon mesti dibedakan antara apakah kita mempunyai roadmap dan bagaimana implementasi daripada roadmap itu di dalam lapangan ya. Jadi kalau kita lihat mengenai kekurangan atau ketersediaan pasok energi primer, itu tentunya itu lebih kepada implementasi di lapangan. Tapi kalau roadmapnya jelas bahwa kita melakukan strategi untuk supaya bisa net zero emission pada tahun 2060, ya bauran energi kita dalam 5 tahun ke depan masih sangat dominan kita menggunakan energi fosil, bahkan sampai dengan tahun 2060 pun fosil itu masih ada, tetapi harus menggunakan teknologi rendah karbon ya, jadi menggunakan CCS dan juga CCUS. Harapan kita ke depan ya, di tahun 2060 bauran energi kita
Jadi energi baru dan energi terbarukan itu range-nya antara 70 sampai dengan 72%. Jadi secara gradual mengalami penurunan, dan kita juga realize Ya. di dalam PP 40 tahun 2025 itu bahwa peak emission kita tahun 2035. Berarti apa? Berarti ada beberapa power plant yang berbasis batu bara yang sampai saat ini masih belum on stream, yang merupakan bagian daripada 35.000 megawatt kemarin. Ya, sehingga kita juga pasti nanti akan melihat PLTU yang baru di tahun 2027, 2028 ya, karena mereka terlambat on streamnya dari program tersebut. Maka kenapa kita menghitung emisi puncak itu di tahun 2035. Baik, boleh diberikan tanggapan Pak Danang, sudah ada aturannya tetapi implementasinya mungkin tataran yang berbeda. Nah, di sini nih mungkin poin kritisnya, silakan. Sepakat. Ya, terima kasih. Memang sudah ada roadmap yang pernah kita baca. Nah, kita harus melihat bagaimana implementasi dari roadmap itu, karena memang tidak terlalu signifikan antara implementasi dengan perencanaan gitu. Yang kita khawatirkan kan di situ. Sementara industri sudah menghadapi misalnya di industri tekstil dan garment, kita menghadapi EU SEPA nih Pak Satya. EU SEPA itu kalau kita ekspor ke Eropa, kita sudah harus memakai green energy, dan itu berlaku nanti 2027, tinggal setahun, dan kita masih pakai listrik berbahan bakar fosil. Nah, ini kendala-kendala besar di dunia industri. Tapi gini, saya masih punya dua catatan, Mbak. Satu terkait dengan PLN ini mesti dilihat sebagai sebuah entitas BUMN yang perlu menghasilkan revenue, pendapatan bagi negara, atau menjalankan misi public obligation, kewajiban pelayanan publik. Nah, ini yang harus di sudut pandang ini yang mulai harus kita telaah lebih jauh. Kalau kami melihat, dunia swasta melihat PLN ini sebagai sebuah entitas yang ditargetkan untuk mendatangkan pendapatan bagi negara. Lihat, pendapatan PLN tahun 2024 itu mencapai 25, sekian triliun. Belum selesai sih sampai 2024. Yang kami lihat 2025 belum ada datanya. Sebesar angka itu artinya kan subsidi atau dari pembayaran dari masyarakat, dari dunia industri yang Mbak Rafika ya, itu kan dari kami yang bayar. Tapi ketika revenue PLN sangat besar dan kerugian dialami oleh dunia industri kan, dan dunia masyarakat umum kan, kemudian keuntungan itu tidak ada artinya apa-apa gitu. Nah, catatan yang kedua ini, tolong dipikirkan bagaimana menggeser proses yang lebih fair antara reward and punishment gitu. Kalau kita terlambat 1-2 hari udah disegel itu Pak Satya. Listrik rumah-rumah itu disegel, industri disegel. Tapi kalau PLN yang padam berkala seperti itu, tidak ada sanksi apapun, walaupun ada diskon atau apa, nothing di dunia industri. Jadi kita tuh sangat marah. Jadi penting untuk melakukan satu tata kelola yang baik, reformasi birokrasi yang baik, sehingga PLN ini bisa menjadi salah satu penjamin swasembada energi di Republik kita untuk meningkatkan investasi kesejahteraan rakyat. Baik, citra Indonesia dipertaruhkan ya di mata para investor. Baik, untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Pak Danang dari Apindo, YLKI silakan singkat saja untuk saat ini langkah konkret yang tengah diintensifkan terkait dengan persoalan ini dan harapannya mungkin YLKI. Ya, baik Mbak. Langkah konkret jadi begini, berdasarkan data pengaduan memang kami masih mengkaji dan kami akan menindaklanjuti ke pelaku usaha terkait. Artinya apabila memang tidak terlihat itikat baik, maka kami tidak ragu untuk melakukan gugatan class action. Sebetulnya class action ini pernah dilakukan YLKI juga di tahun 1997, di mana ada pemadaman panjang Pulau Jawa Bali. Nah ini YLKI melakukan class action dan ini cukup efektif memberikan kesan jerak lah gitu kepada PLN atau pelaku usaha. Nah ini tidak ragu-ragu akan kami lakukan apabila memang tidak terlihat adanya itikat baik dari pelaku usaha atau PLN. Nah, bagaimana saran untuk kedepannya? Nah, sebetulnya lebih kayak rekomendasi ya untuk PLN. Sebetulnya mirip lah dengan Pak Danang tadi sampaikan. Saya setuju sekali di mana konsumen ini sifatnya unseen process, unseen people. Mereka tidak mau tahu apa proses di balik usaha yang ditawarkan oleh industri PLN seperti itu. Yang mereka tahu adalah ketika terjadi pemadaman, mereka merasakan dampak yang luar biasa seperti itu. Nah, inilah kami mendorong seharusnya ada informasi yang transparan kepada konsumen. Mengapa terjadi pemadaman listrik, kemudian kapan? Karena kan kasus pemadaman ini mereka cenderung dibuat menunggu ya.
Ya. Tidak ada informasi yang jelas berapa lama listrik tersebut akan padam. Kemudian juga kami melihat perlu adanya penyelesaian sengketa bagaimana tadi kompensasi untuk konsumen-konsumen yang dirugikan, karena secara Baik. regulasi ini memang ada aturannya bahwa mereka mendapatkan Baik. untuk bisa mendapatkan kompensasi atau ganti rugi. Tidak Baik. hanya berlatar belakang pada peraturan Kementerian SDM, Mbak, tapi ada juga dari Undang-Undang Perlindungan Ya, Konsumen. baik. Kalau YLKI kan memang payung hukumnya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana memang Baik. hak dan kewajiban dari pelaku usaha maupun dari konsumen ini harus bisa adil dan merata seperti itu. Baik, Dan baik. satu lagi, Mbak. Satu lagi, Mbak. Baik, Satu lagi, Mbak. Memprivatisasi PLN menjadi badan usaha swasta itu akan jauh lebih bagus. Baik. Iya, dan kalau dari Swasta YLKI, kan Pak, bea cukai. kalau YLKI mungkin satu rekomendasi, Pak. Kami selalu menekan untuk diversifikasi energi sehingga tidak Baik. ada kesan monopoli gitu. Kita Baik. tidak ada pilihan sejauh ini. Baik, Jadi, Mbak Rafika dan Pak boleh Danang, kami diversifikasi menangkap intinya ini perbaikan yang harus segera dilakukan oleh PLN. Mungkin tidak fair rasanya kalau Pak Satya tidak ngomong sedikit, Pak. Silahkan Pak, waktu kita terbatas. Boleh responnya Ya. sebagai Dewan Energi Ya, Nasional? kami turut mendengarkan dari apa yang tadi disampaikan, baik dari Pak Danang dan juga dari YLKI, dan saya pasti pada kesempatan pertama akan menyampaikan kepada manajemen PLN ya, karena saya yakin mereka punya etikat baik ya, dengan permintaan maaf dari Direktur Utama PLN tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, sekedar mengingatkan saja bahwa subsidi yang diberikan kepada PLN, terutama yang 450 VA dan 900 VA yang terseleksi, itu full Baik. dibayar oleh pemerintah, Pak. Jadi PLN tidak terbebani sebetulnya, ya, karena Ya. subsidi itu betul-betul bukan corporate yang membiayai, tetapi negara yang membiayai, masuk di dalam subsidi energi kita. Kita akan dorong ya dari waktu ke waktu, karena peristiwa seperti ini tidak boleh terulang. Ya, Baik. kami juga turut prihatin, dan mudah-mudahan nanti dengan apa yang terjadi saat ini menjadi momentum Ya. untuk melakukan perbaikan, dan Baik, Pak sekaligus Satya. saya mengingatkan Ya. bahwa memang ketergantungan pada fosil ini harus berangsur-angsur Ya, dikurangi sesuai dengan strategi transisi energi kita. Ya. Ya, semoga baterai sistem juga akan lebih murah ya, Ya, di kemudian betul. hari. Ya, sehingga energi terbarukan, dan nanti PLTN juga akan masuk di tahun Ya. 2032. Baik, kita Saya kawal pikir itu bersama akan ya terkait dengan membuat rencana tersebut. reliabilitas daripada listrik kita ke depan. Baik, terima kasih untuk diskusi sangat menarik. Kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih Pak Satya, Pak Danang, dan juga Mbak Rafika, dan semuanya Pak Sugeng. Salam sehat Bapak Ibu, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih.